Oke, skeptis terhadap keterangan saksi. Saya sampaikan ya, karena Aib itu kan saksi ya, yang menjadi klien saya juga. Dan dia memang benar-benar melihat, mengalami, dan mengetahui itu, dan dia di BAP, dan di BAP-nya bukan sekali, bukan di sekali aja BAP-nya, beberapa kali, dan kemudian waktu PG dia juga di BAP, jadi keterangannya tidak pernah berubah. Jadi apa yang jadi, kalau yang berubah tuh kalau dia mengarang. Ya. Tapi ini dia ngalami sendiri. Kondisi psikologisnya baik ya. Baik, orang cuman saya bilang kenapa kamu nggak mau disidangkan. Dia tadinya nggak tahu kalau ini ada terjadi pembunuhan. Dia pikir kenakalan anak-anak biasa. Setelah waktu dia cerita, terus dia di BAP, baru dia tahu bahwa ternyata ada pembunuhan. Jadi dia juga bukan orang asli Cirebon ya. Bukan. Sehingga dia tidak berani bersidang karena pembunuhan itu pembunuh sadis. Ya, saya kasih tahu aja. Salah satunya terpidana Rivaldi. Rivaldi itu setelah kejadian tanggal 27, dia juga tanggal 29 melakukan penganiayaan berat kepada seorang perempuan dengan mandaunya. Nah, mandau ini juga dipakai waktu di Vina. Dan kemudian dilaporkan dia di kepolisian di Polsek Talun Utara Barat. Dan ditahan, ya. Jadi saya mau menepis ya, selalu dibilang rekayasa polisi itu, saya bukan yang bela-bela polisi. Kita bicara yang benar saja. Jadi waktu dia diamankan 8 orang itu, 1 orang kan Aldi lepas, bukan tukar kepala. Ini kan cerita-cerita drama-drama picisan ya. Jadi kemudian jadi dia pikir 7. Tapi dari 7 orang itu bilang yang paling sadis adalah 1 orang, yang mana? Ternyata yang namanya Rivaldi alias Ucil itu, yang kemudian mereka lah yang tahu ada Ucil dicari, ternyata Ucil itu dalam tahanan. Iya, artinya kan ada upaya jadi memang cocokologi, dicari-cari, dihubung-hubungkan. Bukan itu kan cocokin lagi deh nanti. Enggak, ini pertanyaan, Bu Elsa tinggal menjawab bagaimana. Iya, itu kan keterangan dari mereka bahwa yang melakukan penyayatan segala rupa adalah si Ucil. Dan saya kasih lihat ya, nih. Ini ada sayatan. Ini foto? Foto almarhumah. Sayatannya di mana? Ini sayatannya, ini kan dijahit. Ini sayatan. Ada ini kan sudah ada bekas jahitan ya. Oke, apakah ini sayatan karena kekerasan manusia atau? Sayatan karena mandau. Oke, itu harus ada pernyataan dari polisi rumah sakit visum. Kita bicara Tapi Bu Elsa, saya pernah melihat. Tunggu. Ini sayatan 2, ya. Iya, ini jangan ditunjukin Bu Elsa, ya. Iya, tapi saya kasih tahu. Ada hal-hal, oke. Sama saya nggak apa-apa. Ya, sayatan di sini. Terus di sini ada sayatan juga. Sayatannya tertulis di atas lengan. V. Ya, itu kita lihat dari visum. Bukan saya ngarang-ngarang. Lihat di visum, di situ diberitahu oleh forensik bahwa di sini ada sayatan yang tertulis nama V. Oke, inisial V. Oke, Bu Elsa. Tunggu lagi. Kemudian di paha sebelah kanan yang hancur ini ada sayatan dari atas bawah dari pinggul ya, pantat ya, sampai ke ini dekat sikut ya. Itu sayatan dalam sebanyak 19 cm dan dijahit oleh dokter 12 simpul jahitan. Kalau kecelakaan nggak mungkin begitu. Iya, Bu Elsa. Dan ada sperma di vaginanya Vina, dan kemudian saya juga akan meluruskan itu si hoak-hoak itu di podcast cerita bahwa mabuk lah inilah. Itu sudah diperiksa oleh dokter, tidak ada mabuk dan tidak ada minum-minuman keras dan tidak ada juga obat-obatan. Malah kalau lihat di visum ada namanya jagung di perutnya Vina yang belum sempat tercerna. Segitu telitinya dokter. Jadi
tolong deh yang bicara-bicara itu ingat kalau kayak gitu-gitu kan dosa, ada Ya, orang dibunuh baik. dibilang Reza, kecelakaan. saya kan bukan hakim ya dan bukan juga kuasa hukum. Tetapi beberapa waktu lalu juga kami sempat melihat tapi beberapa foto yang disuguhkan oleh kuasa hukum Titin. Ya, dan ternyata berbeda dengan foto yang Anda tunjukkan ke saya hari ini. Dan itu foto bersih sama sekali. Tidak ada bekas-bekas luka atau sayatan seperti yang Anda katakan. Memang yang bersangkutan akan menjadi saksi nanti ya di persidangan. Nah, terlepas dari itu, ini kan Pak Asmi, kita ada mungkin ya, kita membahas sesuatu yang sudut pandangnya sudah berbeda walaupun objeknya sama. Kalau namanya foto harus namanya ada digital forensik dari Mabes. Kalau saya Membuktikan punya, benar apa enggak ya? saya punya bisa dipertanggungjawabkan karena ini berasal dari kepolisian yang sifatnya ada pembuktian dari forensik, digital forensik. Ya, itu kalau nanti itu kan bisa dihapus-hapus, diedit. Itu nanti ahlinya yang akan membuktikan. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga sehat selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Itu tadi guys, perdebatan antara Nona Elsa dan juga yang ada di studio tadi. Sedikit cuplikan yang disampaikan oleh Elza Syarif tentang kesaksian aib juga, dan temuan-temuan barang bukti yang ditemukan di BAP juga ada, alat buktinya juga ada. Oke, kita bahas sedikit dulu ya. Jadi untuk apa itu masalah aib? Aib itu menjadi saksi. Ini keterangan Elsa ya. Di dalam hal itu, di dalam peristiwa kasus Vina Cirebon itu, Aib menjadi saksi juga menjadi kliennya. Otomatis kalau klien kan ya tahu sendirilah, dibela lah, otomatis lah. Namanya kliennya guys. Kemudian, kenapa kok Aib ini tak mau dihadirkan di persidangan? Padahal dia saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon ini, sehingga menjadikan 8 terpidana masuk ke penjara. Kenapa kok nggak mau dihadirkan dalam persidangan? Alasannya Aib nggak mau dihadirkan dalam persidangan yang disampaikan oleh Elza Syarif karena pembunuh itu pembunuh sadis. Jadi Aib ini ketakutan. Ya kalau sadis kenapa jadi saksi? Kalau saya ini nggak saya disaksi, begitu. Tapi kan ya lucu juga sih, tapi nggak apa-apa lah. Tapi kan timbul pertanyaan kan, ya, menjadi saksi kunci dalam suatu peristiwa pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan, guys. Bagaimana mungkin saksi kunci suatu pembunuhan berencana, pemerkosaan, tidak dihadirkan di persidangan, entah itu alasannya apapun itu kan, akan tetapi tidak hadir saksi kuncinya, ya, dan itu diputuskan oleh hakim bahwasanya apa yang diomongkan oleh saksi kunci yang tak hadir ini benar-benar ya benar dianggapnya, sehingga itu memasukkan para terdakwa, para terpidana yang sekarang mengajukan PK. Kok bisa begitu? Apakah emang boleh-boleh saja? Oke, aku belum tahu ya. Jadi kalau emang boleh dalam persidangan itu bisa diputuskan tanpa menghadirkan saksi kunci dalam suatu peristiwa yang sampai bisa menjerat ke hukuman seumur hidup. Apakah itu bisa, guys? Yang tahu silakan guys ya, komentar aja guys ya. Kemudian Elza Syarif juga menambahkan, kemudian pada peristiwa tersebut ditemukan alat-alat bukti, di antaranya ada mando, yang mana mando ini dibawa oleh Ucil, katanya Ucil atau Rivaldi itu, untuk menyiksa korban, yaitu Eki dan juga Vena. Dan bukti-bukti yang lain pun ya ada juga yang ditemukan oleh Elza Syarif, ya. Di antaranya itu ya bukti siksaan, yaitu ada sayatan-sayatan senjata tajam, entah itu ada yang bentuk V lah dan sebagainya, macam-macam. Bahkan ditemukan juga sperma di alat kelaminnya almarhumah Vina. Nah ini guys,
Untuk Mando nanti biar dijawab oleh Bang Azmi guys, untuk Mando ya. Nah, sekarang spermanya ini ya, otomatis kan kalau untuk sperma ini ya, kalau untuk sperma sekarang ini bahkan di tahun 2016 ini sudah apa ya, digital banget lah, sudah canggih banget alat-alat. Otomatis kalau sperma ini kan bisa diketahui kan, bisa dicek. Oh, spermanya siapa ini? Harusnya bisa dong. Harusnya bisa. Akan tapi di situ belum ada keterangan yang pasti. Itu spermanya siapa? Andai kata yang melakukan pemeriksaan itu semua terpidana yang dituduh ini melakukan pemeriksaan, otomatis ya harus ada semua itu spermanya, kan begitu. Tapi belum ada keterangan secara pasti. Dan itu pun ketika Elyasari berdebat dengan Pak Susno juga, Elyasari nggak bisa menunjukkan. Spermanya dikatakan ada oleh Elyasari, tapi Pak Susno tanya, ada nggak keterangan yang di situ menjelaskan bahwa sperma ini miliknya si A, sperma ini miliknya si B, C, dan semuanya, dan seterusnya. Ada apa tidak? Tapi Elyasari tidak bisa menjawab itu. Jadi agak timbul-timbul pertanyaan juga guys. Masuk akil guys ya. Silakan komentar aja guys, yang bijak aja komentarnya ya, jangan dibully ya, kasihan. Jangan dibully. Komentar yang bijak aja. Oke. Kita lanjut keterangan dari Bang Azmi, oke? Tapi dalam hal ini Bang Azmi apa yang bisa Anda sampaikan? Sekarang kan PK, kita nggak perlu lagi buktikan itu. Itu yang tadi ini yang memang menjadi catatan penting ya, potret buruk menurut saya atas proses dalam kasus ini gitu loh. Ada penegakan hukum yang tidak berkualitas. Bantahan-bantahan kita hari ini kan sebenarnya yang tadi kita bilang lagi, tarik lagi di titik nol, kegagalan di tingkat gerbang pertama sistem peradilan pidana. Ini nggak berkualitas banget. Tidak berkualitas pakai banget. Karena kalau tadi Bu Elsa bilang Mandau, apakah itu sama? Nanti tiba-tiba ada samurai, padahal kalau kita lagi lihat nanti di kalau Pak Rudiana di halaman 6 BAP begitu kejadian karena dia benar-benar mendapatkan kata dia gebuk, itu adalah samurai di BAP dia. Makanya mana yang benar nih kan? Pak Rudiana yang diperiksa begitu dia amankan orang-orang itu 18.30 di BAP nomor 6 tuh ada samurai. Kita juga harus pemahaman yang sama antara Mandau dan samurai. Jangan-jangan kan bendanya sama, namanya beda. Ya kan? Kayak saya tadi bilang itu adalah Mandau, tapi Mandau kan beliau, tapi samurai kan lagi beda nih. Iya. Kalau itu di BAP samurai, berarti harusnya objeknya berbeda beda lagi dong. Bentuknya berbeda. Berarti kan ada sesuatu kok bisa lagi berbeda ini terhadap Penyitaannya Mandau. Ya. Penyitaannya Mandau loh. Dan diserahkan kembali. Bagaimana Mandau. dalam satu peristiwa ada dua hal yang itu berbeda-beda. Tadi bilang satu ini begini, ada yang bilang bersih, ada yang bilang ini tidak apa-apa, ini ada jahitan dan segala macam. Seharusnya potret pertama kan lagi-lagi. Saya bilang, saya bukan nggak ada bermaksud untuk menyalahkan, tapi ini adalah kita dalam posisi objektif untuk melihat koreksi pertama kitanya ada di mana, gitu loh. Kegelisahan hari ini, terus ada ruang publik begini, ya lagi-lagi seperti itu. Karena lagi-lagi dicocokkan lagi. Kalau saya cocoknya berdasarkan bukti lagi. Bukti. Oke. Nah, lihat aja keterangan pertamanya Pak Rudiana. Karena pintu masuknya itu adalah dari keterangan Pak Rudiana. Itulah validasinya. Kalau akhirnya menyimpang, ya berarti ada apa? Dari awal sudah menyimpang mungkin. Menyimpang lagi. Oke. Gitu loh. Tahan dulu Pak Azmi, Bu El. Itu tadi keterangan dari Bang Azmi. Nah, jadi lagi-lagi Bang Azmi ini mengomentari kinerja penyidik dan olah TKP yang tak profesional. Artinya ada kegagalan ya, di gerbang awal proses pemrosesan penegakan hukum yang terjadi pada 2016 lalu pada kasus kematian Vina dan juga Eki. Ini ya yang benar juga sih kata-kata Bang Azmi ini ya. Karena kan menimbulkan perdebatan-perdebatan. Karena banyak kejanggalan yang ditemukan oleh tim penasihat hukum dan juga orang-orang yang meneliti dari kasus tersebut, guys. Unik juga, guys. Kok bisa sampai begini? Kemudian Bang Azmi juga menyampaikan juga, ya, kalau melihat dari BAP Rudiana, nah itu. Rudiana itu dalam BAP menyebutkan ada samurai ya, ada samurai. Sedangkan kuasa hukumnya Elza Syarif mengatakan ada Mandau. Jadi yang Rudiana samurai, penasihatnya Mandau.
Dan yang ditemukan buktinya Mandau. Lah terus samurainya kemana? Samurainya itu kemana? Ini yang jadi pertanyaan. Kemudian yang benar yang mana? Mandau atau samurai? Sedangkan Mandau dengan samurai ini berbeda. Nah, bagaimana mungkin? Kata perkataan itu pertanyaan dari Bang Azmi. Bagaimana mungkin dalam peristiwa ya kok berbeda-beda ya? Yang pertama ada yang foto yang berbeda kan, kemudian ada mandolah, ada samurai. Ini yang benar yang mana? Otomatis kan publik bingung juga kan. Otomatis yang dalam benak pikiran orang-orang itu kan, wah ini ada sesuatu ini, ini ada sesuatu. Maka dari itu perlu dikaji ulang lagi, ya perlu dikaji ulang lagi keterangan-keterangan, dicocokkan semuanya, ya keterangan-keterangan dengan alat bukti. Tujuannya apa? Ya biar apa ini proses penegakan hukum itu ya profesional gitu aja, untuk mengangkat kinerja, untuk mengangkat kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum yang ada di Indonesia ini, khususnya yang menangani kasus Vina Cirebon. Maka dari itu yang perlu yang perlu dikoreksi lagi yaitu laporan dari awal juga. Jadi laporan mulai dari Ibtu Rudiana, karena yang bikin laporan kan dia tuh, dan sebagainya itu perlu diruntutkan lagi, dicek lagi semuanya. Ya, tujuannya biar ditemukan mana yang janggal, mana yang benar. Karena sudah banyak simpang siur, seperti halnya contoh tadi, ya ada Mando, ada samurai yang ditemukan Mando, samurainya kemana? Gitu. Intinya ya benar juga sih, banyak kejanggalan dalam proses penegakan hukum dalam kasus Vina Cirebon. Ya intinya kalau emang benar-benar yang terdakwa ini benar-benar salah, oke lah, tak apa-apa, kan begitu. Tapi kalau nggak salah kan ya kasihan kan, kalau modelnya semacam ini kan begitu. Intinya kalau bisa ya antara jaksa, penasihat hukum itu cari kebenaran, bukan pembenaran. Itu aja. Supaya apa? Supaya adil gitu aja sih. Itu diantara saran-saran dari Pak Susno juga, kayak gitu juga. Udah, itulah guys, sedikit video. Gimana komentar kalian? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.